Berhenti peduli bisa menjadi langkah berani yang membuka pintu menuju transformasi hidup yang menakjubkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan tekanan sosial, kita sering terjebak dalam ekspektasi orang lain, mengabaikan suara hati kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika kita melepaskan semua beban itu? Apa yang mungkin kita temukan di balik tirai kepedulian berlebih? Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan 7 hal menakjubkan yang dapat terjadi ketika Anda memilih untuk berhenti peduli, menjelajahi dunia baru yang penuh dengan kejernihan spiritual, otentisitas, dan kebebasan sejati. Mari kita mulai untuk mengeksplorasi potensi diri Anda yang sebenarnya. Kejernihan spiritual dapat diibaratkan seperti membersihkan jendela berkabut yang selama ini menghalangi pandangan kita. Ketika kita melepaskan kepedulian berlebih, seolah-olah kita membuka jendela itu dan membiarkan cahaya masuk, memberikan perspektif yang lebih jelas tentang diri kita dan dunia di sekitar. Banyak di antara kita terjebak dalam rutinitas yang penuh tekanan dan harapan yang tidak realistis, mencari validasi dan persetujuan dari orang lain. Namun, di balik kebisingan itu, ada kekuatan mendalam dalam menemukan dan memahami diri sendiri. Dengan melepaskan kebutuhan akan pengakuan eksternal, kita membuka jalan menuju pemahaman diri yang lebih mendalam. Ini bukan sekadar tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita melihat dan menghargai diri kita sendiri. Saat kita berani mendengarkan suara hati kita mulai merasakan makna sejati dari keberadaan kita. Dalam proses ini, kita mulai menyadari bahwa ekspektasi sosial yang selama ini membelenggu kita hanya menciptakan ilusi yang menghalangi kita untuk tumbuh. Perjalanan menuju kejernihan spiritual bukanlah tentang mengikuti aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat, melainkan tentang eksplorasi pribadi terhadap kebenaran. Ketika kita berani untuk meragukan, mempertanyakan, dan menggali lebih dalam ke dalam diri kita menemukan bahwa jawaban sejati ada di dalam diri kita. Keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah langkah awal yang penting. Dengan menerima ketidakpastian, kita membebaskan diri dari belenggu yang selama ini membatasi. Kita mulai mempercayai bahwa dalam kerumitan hidup ada kekuatan untuk mengarahkan perjalanan kita sendiri. Kejernihan spiritual bukan hanya tentang menjernihkan pikiran. Ini juga tentang menjernihkan emosi. Ketika kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, kita menemukan ketenangan yang membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita. Dalam ketenangan itu, kita dapat menemukan kekuatan yang selama ini terpendam, menjadikan kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih positif dan penuh makna. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda tidak lagi terikat pada pendapat orang lain, di mana Anda dapat menjalani hidup dengan sepenuh hati dan jiwa. Kejernihan spiritual memberi kita kebebasan untuk menjadi siapa diri kita yang sebenarnya, membawa kita pada perjalanan yang mengubah hidup. Saat Anda mengambil langkah pertama untuk melepaskan kepedulian berlebih, Anda akan merasakan transformasi yang tidak hanya menyentuh diri Anda, tetapi juga mempengaruhi hubungan dan interaksi Anda dengan orang lain. Anda akan menemukan bahwa saat Anda membebaskan diri, keindahan sejati kehidupan mulai terlihat. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi oleh harapan dan standar yang ditetapkan oleh orang lain, otentisitas menjadi sebuah cahaya penuntun yang membantu kita menemukan jalan kembali ke diri kita sendiri. Otentisitas bukan sekadar tren atau istilah modern. Itu adalah kunci untuk memahami siapa kita yang sebenarnya dan menjalani hidup dengan integritas. Ketika kita mulai menghargai diri kita sendiri dan menjadi diri kita yang sebenarnya, kita merasakan beban berat yang selama ini kita pikul mulai terangkat. Melepas topeng yang tidak kita sadari sedang kita kenakan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih otentik. Kita seringkali terjebak dalam permainan menyenangkan orang lain, berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi dan standar yang mungkin tidak kita setujui. Namun, dengan menyadari dan menerima kekurangan serta ketidaksempurnaan kita membuka pintu menuju kejujuran yang mendalam. Kita mulai melihat bahwa otentisitas bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.
Kehidupan yang otentik memberi kita kebebasan yang luar biasa. Dengan mengurangi beban untuk menyenangkan orang lain, kita menemukan bahwa energi kita bisa dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita jujur pada diri sendiri, kita juga mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam prosesnya, kita menciptakan koneksi yang lebih dalam dan lebih berarti. Hubungan yang terbangun atas dasar kejujuran dan otentisitas menciptakan ruang bagi keintiman yang tulus, di mana setiap individu dihargai dan diterima apa adanya. Menetapkan batasan adalah aspek penting dalam menjalani kehidupan yang otentik. Batasan ini bukanlah bentuk egoisme, melainkan penghormatan terhadap diri sendiri dan kebutuhan pribadi kita. Dengan berani mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dan tidak inginkan, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang lain. Ketika kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri, orang lain pun cenderung menghormati dan menghargai kita. Bayangkan hidup di mana setiap langkah yang Anda ambil adalah cerminan sejati dari siapa Anda. Ketika Anda menghargai otentisitas, Anda mulai merasakan kedamaian dan kepuasan yang tak tergantikan. Anda menjadi pembawa cahaya bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk menanggalkan topeng mereka dan merayakan keunikan masing-masing. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya menemukan diri Anda, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan eksplorasi bagi semua orang di sekitar Anda. Menghargai dan menjalani kehidupan dengan otentisitas bukanlah sekadar pilihan. Itu adalah panggilan untuk kembali ke rumah, ke diri kita yang sejati. Saat kita berani melakukan perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan kolektif. Dengan otentisitas sebagai panduan, kita bisa menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh cinta, di mana setiap individu dihargai dan diterima sepenuhnya. Melepaskan konformitas adalah tindakan pemberdayaan yang membawa kita keluar dari bayang-bayang dan menempatkan kita di bawah cahaya terang kebebasan. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan keseragaman, keberanian untuk berbeda adalah langkah yang sangat berani. Mengapa kita harus terkurung dalam batasan yang ditetapkan oleh orang lain ketika kita memiliki potensi untuk bersinar dengan cara kita sendiri? Merayakan keunikan diri adalah perjalanan untuk menemukan dan menghargai keistimewaan yang melekat dalam diri kita. Saat kita membebaskan diri dari konformitas, kita mulai merasakan rasa lega yang luar biasa. Konformitas tidak hanya melelahkan, tetapi juga dapat mengikis harga diri kita. Ketika kita mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita seringkali mengabaikan suara hati kita sendiri, yang seharusnya menjadi panduan utama dalam perjalanan hidup kita. Merangkul keunikan diri adalah tentang merayakan apa yang membedakan kita dari orang lain. Setiap keunikan, entah itu cara berpikir, berbicara, atau bertindak, adalah bagian dari mosaik yang menjadikan kita siapa kita. Berani tidak mengikuti arus sosial adalah langkah yang sangat mendalam dan transformatif. Ketika kita menolak untuk terikat pada norma-norma yang ditetapkan, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk hidup selaras dengan nilai dan aspirasi pribadi. Disinilah keajaiban terjadi. Saat kita menjadi diri kita yang sejati, kita mulai menarik orang-orang yang sejalan dengan kita, yang menghargai keunikan kita, dan berbagi perjalanan yang sama. Keberanian untuk berbeda tidak hanya memberdayakan diri kita, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek domino yang memfasilitasi kebebasan individu di seluruh komunitas. Merayakan keunikan diri juga berarti menghargai keragaman dalam bentuknya yang paling murni. Setiap individu membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda, dan ketika kita menerima perbedaan itu, kita membangun jembatan pemahaman dan toleransi. Di dunia yang seringkali terpecah belah oleh perbedaan, merayakan keunikan adalah panggilan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap suara dihargai dan setiap cerita diakui. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda merasa bebas untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut atau khawatir akan penilaian. Dalam dunia ini, setiap orang merasa dihargai karena keunikan mereka. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk bersinar dengan cara kita sendiri, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Saat kita merayakan keunikan diri, kita berkontribusi pada perayaan kemanusiaan yang lebih besar, di mana setiap individu dihargai dan setiap perbedaan dianggap sebagai kekayaan. Melepaskan konformitas dan merayakan keunikan diri adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan sejati. Ini adalah langkah menuju diri kita yang paling otentik, di mana kita bisa hidup dengan penuh gairah dan tujuan. Ketika kita merangkul keunikan kita, kita tidak hanya menemukan diri kita, tetapi juga menyebarkan cahaya yang menginspirasi orang lain untuk melakukannya juga. Mari kita bersama-sama menanggalkan belenggu konformitas dan merayakan keindahan dalam perbedaan, menciptakan dunia di mana setiap individu bebas untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kedamaian batin adalah pelabuhan yang kita semua dambakan. Namun, untuk mencapainya, kita seringkali perlu melepaskan keterikatan yang selama ini kita bangun. Keterikatan, baik itu terhadap hasil, harapan, atau bahkan pendapat orang lain, bisa menjadi penghalang yang menghalangi kita untuk merasakan kebebasan sejati. Ketika kita belajar untuk melepaskan keterikatan ini, kita membuka jalan menuju kedamaian dan kebebasan yang sebenarnya. Bayangkan hidup tanpa kekhawatiran yang mengganggu, di mana Anda tidak lagi terjebak dalam permainan apa yang akan terjadi, atau apa yang dipikirkan orang lain. Kedamaian batin muncul saat kita mampu melepaskan keterikatan pada hasil. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, ini adalah tentang memberi diri kita izin untuk menjelajahi kemungkinan tanpa beban. Ketika kita tidak lagi terpaku pada hasil tertentu, kita memberi ruang bagi keajaiban dan kejutan dalam hidup kita. Kita mulai melihat bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian yang paling berharga, dan setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kebebasan sejati bukanlah tentang menghindari tantangan atau mengesampingkan kenyataan yang sulit. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk memilih cara kita merespons tantangan tersebut dengan bijak. Dalam keadaan sulit, ketika emosi bisa meluap, kita memiliki kekuatan untuk memilih ketenangan dan keseimbangan. Ketika kita mampu mengatasi tantangan dengan cara yang positif, kita menciptakan pengalaman yang membangun, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Melepaskan validasi eksternal adalah bagian penting dalam menemukan kedamaian batin. Kita seringkali terjebak dalam siklus mencari persetujuan dari orang lain, merasa bahwa nilai kita ditentukan oleh penilaian mereka. Namun, ketika kita mulai menyadari bahwa nilai kita tidak tergantung pada pendapat orang lain, kita menemukan kekuatan untuk berdiri teguh di atas diri kita sendiri. Kita belajar bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Dengan mengalihkan fokus kita dari pencarian validasi ke penerimaan diri, kita menciptakan ketenangan yang mendalam, meskipun dunia di sekitar kita mungkin penuh gejolak. Melepaskan keterikatan juga berarti membebaskan diri dari ekspektasi yang seringkali kita tanamkan pada diri sendiri. Ekspektasi ini bisa menjadi penjara yang membatasi kita, menahan kita dari menikmati momen saat ini. Ketika kita berhenti mengejar gambaran ideal tentang hidup kita, kita mulai merasakan kebebasan yang luar biasa untuk mengalami hidup dengan cara yang lebih autentik. Kita belajar untuk menghargai momen sekarang, memahami bahwa setiap detik berharga dan memiliki makna tersendiri. Menemukan kedamaian batin dan kebebasan dengan melepaskan keterikatan adalah langkah yang kuat dalam perjalanan spiritual kita. Saat kita belajar untuk melepaskan, kita tidak hanya memberikan diri kita ruang untuk tumbuh, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk terhubung dengan esensi kehidupan yang lebih dalam. Kita menjadi lebih peka terhadap keindahan yang ada di sekitar kita, lebih mampu menghargai momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan. Ketika kita menemukan kedamaian dalam diri, kita menjadi kekuatan positif dalam kehidupan orang lain. Kedamaian yang kita rasakan akan memancarkan energi yang dapat menginspirasi orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Mari kita bersama-sama melepaskan keterikatan yang mengekang kita dan merangkul kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, menciptakan dunia yang dipenuhi dengan kedamaian dan kasih sayang.
Dalam perjalanan hidup kita, menetapkan batasan bukan hanya sebuah pilihan. Itu adalah kebutuhan mendasar untuk menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Banyak dari kita seringkali merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, berusaha menyenangkan semua orang sambil mengabaikan kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri. Namun, dengan memahami pentingnya menetapkan batasan, kita bisa membebaskan diri dari belenggu tersebut dan meraih kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Menetapkan batasan adalah tentang memahami dan menghormati diri kita sendiri. Ini bukan tindakan egois, melainkan sebuah pernyataan yang jelas bahwa kita berhak memiliki ruang, waktu, dan energi untuk diri sendiri. Ketika kita menetapkan batasan yang sehat, kita memberi diri kita izin untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan untuk menjaga jarak dari hal-hal yang tidak melayani kesejahteraan kita. Ini adalah langkah pertama menuju merawat diri, yang seringkali kita lupakan di tengah kesibukan hidup. Ketika kita mengomunikasikan kebutuhan dan batasan kita dengan jelas, kita menciptakan fondasi untuk hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam. Komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk memahami satu sama lain, dan saat kita berbagi apa yang kita butuhkan, kita mengundang orang lain untuk berpartisipasi dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hubungan yang sehat, setiap individu dihargai dan dipahami, dan menetapkan batasan membantu menjaga keseimbangan energi antara kita dan orang lain. Dengan berhenti mengikuti ekspektasi orang lain, kita dapat menghemat energi yang berharga untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Setiap kali kita merasakan tekanan untuk memenuhi harapan orang lain, kita kehilangan sebagian dari diri kita. Namun, ketika kita mengalihkan fokus kita kepada diri sendiri dan apa yang kita inginkan, kita membuka pintu untuk mengeksplorasi potensi sejati kita. Kita dapat menginvestasikan waktu dan energi dalam hal-hal yang membawa kebahagiaan dan makna dalam hidup kita. Menerapkan batasan yang sehat juga mengajarkan kita tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki batasan, kita memberikan mereka kesempatan untuk menghormati kita. Hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian cenderung lebih bertahan lama dan lebih memuaskan. Ini menciptakan ruang untuk pertumbuhan, di mana kedua belah pihak dapat berkembang dan belajar dari satu sama lain. Menetapkan batasan tidak hanya tentang menghindari ketidaknyamanan, itu adalah cara untuk melindungi kesehatan mental dan emosional kita. Dalam dunia yang seringkali membuat kita merasa tertekan dan terbebani, kemampuan untuk mengatakan tidak dan menjelaskan kebutuhan kita adalah alat yang sangat kuat. Kita perlu mengingat bahwa merawat diri sendiri bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Dengan memberi perhatian pada diri sendiri, kita tidak hanya menjaga kesejahteraan kita, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kita hidup dalam masyarakat yang seringkali mengajarkan kita untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Namun, saat kita berani menetapkan batasan dan merawat diri, kita memberi contoh kepada orang lain tentang pentingnya menjaga kesehatan emosional. Kita menjadi pendorong perubahan, menunjukkan bahwa mencintai diri sendiri tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita membangun jembatan ke arah hubungan yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dihargai dan aman. Mari kita bersama-sama menantang norma yang merugikan dan merayakan pentingnya merawat diri dan menetapkan batasan. Dengan begitu, kita menciptakan lingkungan di mana cinta, pengertian, dan kebahagiaan dapat berkembang. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan penampilan dan norma sosial, keberanian untuk mengekspresikan diri secara otentik menjadi sebuah tindakan pemberdayaan yang luar biasa. Ekspresi diri yang otentik bukan sekadar tentang menyuarakan pikiran dan perasaan kita. Itu adalah pernyataan yang mengisyaratkan bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan berani tampil apa adanya. Ketika kita mampu menghadapi ketakutan akan penilaian dan mengekspresikan diri kita dengan jujur, kita membuka pintu menuju kebebasan sejati dan pertumbuhan yang mendalam. Ketika kita berbicara tentang ekspresi diri yang otentik, kita berbicara tentang melepaskan lapisan-lapisan topeng yang selama ini kita kenakan. Setiap topeng yang kita pakai, baik itu untuk menyenangkan orang lain, untuk merasa diterima,
atau untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, hanyalah penghalang yang mencegah kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Dengan berani menanggalkan topeng-topeng tersebut, kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bersinar dengan cahaya yang unik. Kita mulai memahami bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kejujuran yang muncul dari dalam. Hidup selaras dengan nilai dan keinginan pribadi adalah langkah awal menuju ekspresi diri yang otentik. Ketika kita mengetahui apa yang kita inginkan dan apa yang kita percayai, kita tidak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Kita menjadi arsitek dari kehidupan kita sendiri, merancang jalan kita sendiri menuju kebahagiaan. Ini adalah proses penemuan diri yang mendalam, di mana kita dapat meresapi esensi diri kita dan merayakan keunikan yang membedakan kita dari orang lain. Ekspresi otentik juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Saat kita menampilkan diri kita dengan jujur, kita memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Masyarakat yang penuh dengan individu yang mampu mengekspresikan diri secara otentik adalah masyarakat yang kaya akan kreativitas, empati, dan koneksi yang mendalam. Ketika kita berbagi cerita, pengalaman, dan emosi kita tanpa rasa takut, kita membangun jembatan yang menghubungkan hati kita dengan orang lain. Inilah yang menciptakan komunitas yang kuat, di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, perjalanan menuju ekspresi diri yang otentik bukanlah tanpa tantangan. Ketakutan akan penilaian dan penolakan seringkali mengintimidasi kita, membuat kita ragu untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Disinilah keberanian memainkan peran penting. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi melainkan memilih untuk melangkah maju, meskipun rasa takut itu ada. Ketika kita berani mengekspresikan diri, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang, memungkinkan potensi yang mungkin tersembunyi untuk muncul. Lebih jauh lagi, ekspresi diri yang otentik memberi kita kebebasan untuk mengeksplorasi dan beradaptasi. Hidup adalah proses belajar yang terus-menerus, dan saat kita berani menyuarakan pendapat dan perasaan kita, kita juga memberi diri kita kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Setiap interaksi, setiap tantangan, dan setiap kesalahan adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dalam pencarian kita akan kebahagiaan, seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan terletak di luar diri kita, di dalam pencapaian, materi, atau hubungan dengan orang lain. Namun, ketika kita berhenti sejenak dan merenungkan makna sejati dari kebahagiaan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan penemuan diri yang menuntut kita untuk menggali ke dalam, untuk menemukan kedamaian dan kepuasan yang telah lama terabaikan. Kebahagiaan sejati tidak bersifat sementara. Ia bukanlah produk dari kejadian eksternal yang datang dan pergi. Ia lebih mirip dengan sebuah taman yang perlu dirawat, tumbuh, dan dipelihara. Saat kita menyadari bahwa kebahagiaan adalah hasil dari rasa syukur dan penerimaan, kita mulai menumbuhkan benih kebahagiaan dalam hati kita. Momen-momen kecil, sebuah senyuman, secangkir kopi yang hangat, atau pelukan dari orang terkasih, menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana jika kita memilih untuk melihatnya. Kemandirian emosional adalah inti dari kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mampu berdiri teguh dalam diri kita sendiri, tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memberikan validasi atau kebahagiaan, kita membuka pintu bagi kebebasan yang luar biasa. Kemandirian emosional memungkinkan kita untuk merasakan emosi kita tanpa terjebak dalam penilaian atau kebutuhan akan persetujuan dari luar. Kita mulai memahami bahwa emosi kita adalah bagian dari pengalaman manusia yang wajar, bukan sesuatu yang perlu kita sembunyikan atau tekan. Proses membangun kemandirian emosional tidak selalu mudah. Itu menuntut kejujuran yang mendalam terhadap diri sendiri. Saat kita berani menghadapi rasa sakit, kekecewaan, dan ketakutan, kita memberi ruang bagi penyembuhan dan pertumbuhan. Setiap kali kita membiarkan diri kita merasakan emosi kita tanpa penilaian, kita memberi diri kita izin untuk berproses. Ini adalah langkah pertama menuju penguatan mental yang mengarah pada kebebasan sejati.
Melalui praktik perawatan diri yang konsisten, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan kemandirian emosional. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri, baik itu melalui meditasi, menulis jurnal, atau berolahraga, membantu kita terhubung dengan diri kita yang terdalam. Saat kita berinvestasi dalam diri kita tidak hanya merawat tubuh dan pikiran, tetapi juga jiwa kita. Perawatan diri bukanlah tindakan egois. Itu adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Selain itu, rasa syukur memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kedamaian batin yang kokoh. Ketika kita mengalihkan fokus dari apa yang kita kekurangan menuju apa yang kita miliki, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang berkelanjutan. Praktik syukur mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam setiap momen, bahkan dalam tantangan dan kesulitan. Ini membantu kita untuk mengubah perspektif kita, menggantikan keluhan dengan rasa terima kasih yang mendalam. Membangun kebahagiaan dari dalam juga melibatkan penciptaan hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Ketika kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional kita dapat menciptakan koneksi yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih bermakna. Hubungan yang kuat bukanlah tentang saling memenuhi kekosongan, tetapi tentang berbagi kebahagiaan dan pertumbuhan bersama.